udah punya usaha, ya, udah enak jadi pengusaha ya, sudah bisa menghasilkan uang, tapi bergabung ke politik dan kenapa pilihannya Golkar? Yang pasti sih saat ini yang saya lakukan keterkaitan lebih kepada eh, kemaslahatan aja gitu kan. Jadi memang karena kalau tidak bisa politik itu kan tidak kita bicara persona. Kota Bogor sendiri kan kalau saya ngelihat pembangunan gitu, maksudnya penataan wilayah ya. Kalau saya mungkin akan lebih ke fokus ke infrastruktur dan kebersihan ya. Oke. Kalau di Bogor Utara terutama itu kan. Di Untuk samping Bogor tadi kan isu sekarang itu kan isu tenaga kerja, isu kebersihan terutama. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Widi Henaldi dalam program Tribun Talk. Sudah hadir di studio Tribun News Bogor Bapak Juhana SE, politisi muda Partai Golkar yang juga pengusaha. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya panggilnya Akang aja ya. Ya siap. Entong Bapak lah. Nanti terasa tua. Terasa tua. Kang, Menolak tua. menolak tua. Nah. Sebagai politisi muda yang sudah lama juga bergabung sebenarnya ya di Partai Golkar, bagaimana Kang kiprahnya yang di selain politisi sekarang ini kan Akang sebagai pengusaha juga. Boleh dong Kang ceritain dikit dulu usaha apa sih yang Akang rintis saat ini? Usaha sih mulai di 2015 ngerintis dengan alat kesehatan. Alat Jadi kesehatan. alat kesehatannya yang mebeler lah ya. Oke. Furniture, hospital furniture kalau di bahasa di kesehatan itu. Jadi dari pembuatannya dari raw material sampai barang jadi, sampai dijual, Oke. sampai ditayangkan gitu. Seperti itu. Dari bahan nol. Bener-bener raw material diolah, diproduksi, dicat, sampai kemudian jadi dikirim gitu. Itu Jadi dalam bentuk apa sih produknya itu? Kalau di rumah sakit kalau biasa digunakan kayak troli-troli, bed pasien, Oke. bed pemeriksaan, Oh, banyak alat-alat lah. kesehatan Kita ya? hampir kurang lebih 109 item produk yang 109 ditawarkan. item produk yang untuk ditawarkan. alat-alat kesehatan. Betul. Tapi tidak ke obat-obatan ya? Tidak Lebih obat-obatan, kepada peralatan tidak ya? elektromedik. Oke. Nah, segmentasinya hanya di hospital furniture aja. Akang background-nya emang dari medis? Ekonomi. Ekonomi? Ya. Tapi kenapa bisa berpikir untuk akhirnya punya usaha yang seperti itu? Prinsipnya kan backgroundnya ekonomi, tapi jiwanya sales. Jiwanya sales. Nah, jiwanya sales, jiwanya marketing, Iya. sehingga kan terbentuk karakter itu. Artinya banyak teman-teman kita yang awalnya berkarir di sales, walaupun mungkin pekerjaan sales adalah pekerjaan yang ya pilihan kesekian lah. Iya, Tapi kalau ditekuni, digeluti, banyak loh orang-orang yang dari marketing atau dari sales jadi pengusaha. Sebetulnya itu aja sih. Dan contohnya inilah ya dari Salah ini satu ya. mentalnya tentunya Iya. kan, mental salesnya Diuji manage, ya. diuji dengan Iya. berbagai ya istilahnya kalau kita sendiri kerja sendiri dengan kerja dengan orang itu tentunya kan berbeda-beda. Iya. Seperti itu, Kang. Itu udah dirintis sejak kapan Kang perusahaan yang bergerak di bidang alat-alat kesehatan? Jadi dulu itu sebetulnya cita-citanya sederhana sih. Sebelum umur 40 tahun itu harus punya perusahaan. Perusahaannya namanya apa sih Kang? CP Bangun Usaha Mandiri. CP Bangun Usaha Mandiri. Usaha Mandiri ya. Betul. Nah, itu bergerak di bidang kesehatan, alat betul, kesehatan. Dan betul. produknya apa? Produknya alat kesehatan. Iya, Alat kesehatan yang hospital furniture Iya, itu. namanya, nama produk Sijimeka. Sijimeka. Nama merek Sijimeka. Dan itu sudah masuk ke semua rumah sakit. Di mana? Terakhir Di- beberapa proyek terakhir kita lakukan di Rumah Sakit Pasar Rebo dan Pasar Minggu. Oke. Karena memang segmentednya kita dengan tayang LKPP dengan support pemerintah seperti itu kan jadi pembelian terutama pemerintah ya Oke. itu memang harus ditayangkan di LKPP. Nah sekarang kita punya ngerjain beberapa pekerjaan dari Rumah Sakit Pasar Rebo sama Pasar Minggu. Nah, Tahun berapa sih Kang itu udah mulai merintis itu?
2015. 2015. Sebelumnya apa? Katanya dulu pernah bekerja di bank ya? Ya, betul. Di marketing juga di Di banknya? marketing, pure marketing, benar-benar Artinya marketing. pengalaman di bank selama berapa lama itu? Selama 15 tahun tentunya. 15 tahun di marketing ya? Ya, Di betul. banknya akhirnya itu menjadi modal untuk Akang membuat perusahaan itu ya? Betul. Jadi emang di di perbankan ini cukup lama juga ya, sekitar 15 tahunan dari mulai tahun 2000 saya lulus 99, tahun 2000 masuk ke tahun 2000 mulai bekerja, mulai jadi sales lah gitu kan. oke. Sampai di 2015 akhirnya 2014 sebetulnya 2014 saya melakukan artinya mengundurkan diri lah. Dari Pensiun dan akhirnya saya juga punya pikiran ya udah mulai usaha. Sebetulnya awalnya kan memang toko alkes lah gitu kan. sebelumnya tuh, oke, pernah belum memproduksi ya? Sebelum memproduksi. Jadi start produksi itu di 2015 di akhir tahun sebetulnya seperti itu. Oke. Jadi meraba-raba dulu sih sebetulnya. Dari situ dari 2 karyawan total sekarang sekitar 35-an adalah. Untuk memproduksi itu? Tim. All team? Ya, karena kan kalau di dunia alat kesehatan itu tidak sembarangan. Jadinya di tim itu juga harus punya PJT, penanggung jawab teknis, Iya, dan ada itu standarisasinya betul, standarisasi. Kita harus juga punya ISO. Iya, Kita iya, juga iya. harus punya yang namanya izin izin produksi gitu kan. Karena memang kalau produk-produk di alat kesehatan yang sudah ditayangkan itu harus ada izin edar. Nah, kami dari Bank Indonesia Mandiri ini sudah izin edar produk itu udah lengkap. Sudah lengkap ya? Udah lengkap. Artinya sudah tersertifikasi juga ya? Tersertifikasi gitu. Jadi memang kan dipelototin lah sama Kementerian Kesehatan, Betul. Kementerian Perindustrian dari sisi itunya. Jadi tidak sembarang juga kita menciptakan produk tanpa ada izin edar. Kalau cuma menciptakan mungkin bisa ya. Betul, Tapi betul. yang bisa ditayangkan itu yang memang produk-produk yang mempunyai izin edar. Seperti itu. Dan Akang lulus dulu backgroundnya ekonomi ya padahal? Ekonomi. Bukan kesehatan ya? Bukan kesehatan, teknik bukan ya? orang teknik juga. Tapi karena dasar marketingnya itu ya, pada Betul. akhirnya Akang memberanikan diri untuk membuka usaha seperti itu. Betul, seperti itu. Dan lurus-lurus aja ya, nggak ada masalah ya? Ya, Pernah nggak dalam perjalanan tentunya tidak semuanya enak juga ya. Artinya Akang udah berapa tahun punya usaha ini setelah keluar dari bank itu? 5 Kalau tahun? tadi 7 tahun ya, 7 kurang tahun. lebihnya 7 tahun ya. 7 tahun. Ada pasang surutnya juga ya? Banyak juga. Banyak ya? Banyak. Artinya ada pas lagi saat jatuhnya ada juga ya? Ya, ketika yang jatuhnya sebetulnya lebih kepada ya karena memang di create-nya tidak besar ya. Oke. Maksudnya, jadi resiko pun juga tentunya tidak terlalu Tidak terlalu besar. Cuman kan secara personal ya namanya perjalanan usaha gitu kan sana sini misalnya tidak barang tidak dibayar sama misalnya rekan atau marketing yang melakukan fee yang situ ya biasa aja sih, normatif aja. Kalau kita sih ya udah, ketika saya sih prinsipnya kita jalanin ya dengan kejujuran aja. Tapi pernah kena tipu juga Ya, ya? ada lah. Ada lah ya, ada yang nggak dibayar segala Ya, macam gitu kan, orang tentunya pesan. seperti itu. Tapi Tentunya kan seperti itu. kliennya Kang Yuwana kan rumah sakit. Artinya berarti apakah itu yang melakukan itu rumah sakit atau perorangan? Kalau rumah sakit sih rasanya sih tidak ya. Apalagi kalau sekarang juga berhubungan dengan APBN ya, tentunya Iya, APBD, kan udah terbayar. APBN gitu ya, aman saja. Ya dulu lah ketika perjalanan itu gitu kan, istilah persona sih sebetulnya. Kan ikut jualin misalnya, ikut jualin barang-barang itu ya misalnya tidak distorkan dan sebagainya. Oh, Tapi saya tidak berarti dalam itu tim betul. marketingnya juga ya Betul, sebenarnya yang ya? marketing freelance. Karena kan kalau dulu itu pada saat menitis itu saya sendiri juga ya benar-benar melototin barang itu Iya, gitu, iya, sehingga dapat ketemu di customer, kan nggak semuanya juga tertahan seperti itu. Kalau sekarang sih ya udah mulai regenerasi lah, misalnya kayak bikin ambulan ada manajernya siapa, ada juga Pak Denny itu. Nah, dia experience dari Suzuki juga. Iya, iya. Karena memang kita pun juga hampir 90% itu ambulan yang diproduksi Dari dengan Suzuki. MVP Suzuki itu. Suzuki ya. Heeh. Berarti Kang Johannes sekarang udah jadi owner lah posisinya ya, hanya Owner, betul. mengawasi betul. aja kan. Heeh. Artinya sudah mau Tapi punya ya taktik owner kan. ya direktur juga. Direktur juga Karena ya. beberapa saya masih saya yang Masih harus tanda tangan langsung, approval. ah, ah. Betul. Masih Akang langsung turun langsung ya. Betul. Oke.
Terus ngomongin tadi kita ngobrol perusahaan, karir, tapi pakai jaket kuning. Emangnya sekarang di Golkar? Betul. Terus Akang gimana ceritanya udah punya usaha ya, udah enak jadi pengusaha ya, sudah bisa menghasilkan uang tapi bergabung ke politik dan kenapa pilihannya Golkar? Kalau yang pasti kenapa Golkar tentunya hati ya. Hati yang mendorong itu. Nah, jadi sebelum saya pun jadi pengurus DPD Golkar Kota Bogor Ya, yang sekarang sekretaris ya. Di wakil sekretaris bidang kaderisasi DPD dan keanggotaan, betul. DPD Golkar di DPD bidang Kota kaderisasi. Bogor, betul. Nah, perjalanan yang sebelumnya sebagai relawan gitu kan, kita juga di apa yang memang tentunya berbaju kuning lah, tentunya seperti itu. Oh, artinya Akang sebelum sudah sekarang cukup tahu lah sebelum betul, jadi betul. pengurus di DPD sebenarnya sudah kekuningnya tidak udah asing kuning, ya. Sudah tidak asing Dengan dan partai memang Golkar. hatinya udah kuning lah. Sudah kuning ya, bukan merah ya. Nah, belum bukan merah, bukan. Bukan ya. kuning ya. Kuning. Jadi secara kepengurusan kan memang ya saat ini di Kota Bogor, di DPD Kota Bogor, Golkar Kota Bogor, seperti itu. Jadi kalau di DPD sudah berapa tahun? Baru 1 tahun ini ya? Lebih lah. Dengan semenjak Kang Rusli. Kang Rusli Betul, menjabat pengukuhan ya? di pejabat ketua DPD Kota Bogor itu. Tapi sebelumnya di relawan sudah lama Udah ya? lama, cukup lama lah. Di kota apa kabupaten? Di kabupaten. Kabupaten ya? Seperti itu. Artinya dengan keluarga Golkar ini sebenarnya bukan hal yang asing ya? Betul, ya di mana yang memang ya hampir teman juga sih sebetulnya kan kebanyakan teman-teman ya. kita. Cuman kan langkah politiknya kalau saya lebih fokusnya ke usaha, baru langkah politik. Ya, Kalau ada teman-teman yang sebagian kalau yang di lain politik aja kan. dari politik dulu jadi pengusaha, ada yang seperti itu. Jarang ya? juga kalau jadi politik. Oh, udah nggak jarang ya? Jarang. Kalau dari politik ke pengusaha jarang ya? Tapi kalau Politik dari di politik aja sampai selesai ya? Betul. Kalau dari orang pengusaha itu ke politik banyak ya. Sama lah ya, sekarang pengurus DPD Golkar Kota sekarang kan kebanyakan dari pengusaha jadi ke politik ya. Ya. Dari mulai ketua kan? Dari mulai ketua yang Ketua, wakil bendahara gitu ya, kan. Sekarang betul. wakil sekretaris gitu kan. Betul. Terus di bidang kaderisasi seperti apa sih tugasnya, Kang? Kaderisasi di saat ini memang seperti permasalahan karena kaderisasi itu kan kalau kepartaian itu ada 3 bidang organisasi, kaderisasi, satu lagi pemenangan. Oke. Nah, jadi Termasuk pemenangan juga dong? pemenangan juga termasuk di dalamnya itu salah satu tim yang menjadi kepartaian kan. Tentunya permasalahan di internalnya partai itu di sini dulu gitu kan. Sebelum kita misalnya naik ke ketua DPD. Yeah. Nah, kaderisasi terutama dikhususkan ke saya sih sekarang lebih fokuskan ke masalah pengKTA-nisasi. KTA-nisasi yang dimana ini kan juga dengan Golkar yang sekarang, mohon maaf gitu, dengan kepemimpinan Ketua Rusli ini kan muda, semangatnya luar biasa, dia punya plafon pun juga dia punya pengusaha gitu, jadi rada-rada berani lah. Rata-rata pengurusnya muda ya DPD sekarang ya? Ya, seimbang lah. Kalau ya? saya kan menolak tua. Tapi Akang masih tetap merasa muda kan? Nah, masih muda lah. Kalau 40 masih lah, belum ke 50 kan? Iya, belum 50. Iya, kan ya, masa-masanya memang lagi sedang di masa puncaknya di angka 40 kan? 40, betul. Seperti itu. Jadi memang di bidang kaderisasi ini ya menciptakan bagaimana kita bisa memberikan satu ke kaderisasi terutama dan keanggotaan itu baik. Kalau Golkar saat ini saya punya tugasnya pun juga bagaimana anggota yang banyak lah gitu. Atau membuat KTA yang sebanyak-banyaknya sebetulnya seperti Emang itu aja. kader Golkar sekarang berapa sih di Kota Bogor? Sudah terdata belum? Kalau secara terdata di sistem itu sekitar 14.000. 14.000? Betul, terdata. Apalagi dengan yang sekarang ketua luncurkan kartu sahabat Golkar. Sahabat Golkar kan? Nah, Kartu pernah sahabat disonding? Iya, pernah. Sahabat Golkar Pak kemarin Kang Ahmad Arif ya. Betul. Ya. Itu kan juga salah satu kita 4 manfaat lah di sana yang bisa diakomodir dan kebetulan seminggu yang lalu ya atau 2 minggu yang lalu telah dilakukan launching oleh ketua DPD kan, oleh memang sasarannya sekarang Golkar milenial.
Kita coba untuk di segmen itu kalau secara ketua rekrutmen pengurus yang banyak yang muda dan sebagainya, mudah-mudahan di posisi itu bisa tersentuh. Sepertinya strateginya ke sana juga. Karena kan gini, Golkar termasuk partai yang tua ya, partai tua lah. Artinya bahwa secara seringkali terbawa dalam emosi bahwa banyak kan orang tua kan, Nah, betul. orang tua kita mesti akan tahu Golkar gitu kan. Tapi anak-anak kita belum tentu tahu Betul, Golkar. Makanya itu mungkin sebuah terobosan ya Betul. yang dilakukan oleh Kang Johana dan teman-teman ya Betul. di DPD untuk memperkenalkan ini loh. Jadi Golkar tidak tua lagi sebenarnya gitu ya. Meskipun yang di pengurusnya masih ada yang tua-tua juga. Ya, secara memang betul. Kita harus tidak menafikan bahwa Golkar adalah partai yang memang kalau bicara dalam konteks lama memang udah sangat senior lah ya. Iya, betul. Kekaryaan. Tapi kan Golkarnya partai Golkar juga semenjak reformasi kan. Iya. Kalau dulu kan kekaryaan kan. Kekaryaan. Kan seperti itu. Golongan karya ya. Betul, golongan karya. Nah, kita ada beberapa yang kalau nggak salah pendiri yang mendirikan, ada pendiri yang mendirikan. Kan sekarang kita punya AMPG, Angkatan Muda, Partai Golkar gitu kan, ada juga KPPG, apa namanya untuk perempuannya kan, seperti itu. Itu kan banyak juga pengurus yang muda-muda, sangat muda-muda. Di sini ada ketuanya, ada Kang Angga juga yang memang rekrut anak muda kebanyakan seperti itu. Harusnya sih semua lini kalau terpenuhi dengan target ketua 10 kursi mah harusnya aman lah. Yakin ya? Yakin, sangat yakin. Nah, itu nanti. Yakin nambah kursi di Kota Bogor. Nah, itu. Kang, karena Kang nyalek juga ya? Nyalek di Dapil Bogor Utara. Dapil Bogor Utara. Apa tantangannya Bogor Utara? Seperti apa sih gambaran Kang di Bogor Utara? Kultur Bogor Utara kan perbatasan loh. Betul. Utara. Kultur Bogor Utara itu kan yang saya lihat itu banyak beberapa kelurahan dulunya kan ya. Kayak kita bicara misalnya Cimapar, Tanah Baru, Cilewer, itu yang Cibuluh ya terutama terakhir mungkin ya, itu salah satu yang dulunya juga kabupaten kan. Iya, kan wilayah-wilayah perbatasan. Betul. Cimapar juga kan dulunya kabupaten. Betul. Sukaraja kan. Kalau ngelihat dari sisi keinian ya, geografi bukan geografis, arti saya melihat dari sisi itu. Jadi kultur budaya-budaya yang senioritas misalnya dari keagamaan, kekiaian lah kalau kita bilang itu masih rada cukup kental di sana. Jadi memang di utara itu seperti itu. Tapi beda misalnya ketika kita misalnya ke Bantarjati, Tegagundi, kan area-area yang betul ada pembeda itu karena memang udah masuk ke wilayah tengah. Itu yang betul. Artinya di sana memang dari dulu memang sudah kota gitu kan ya, kultur seperti masyarakatnya itu. juga berbeda kan. Yang pasti sih saat ini yang saya lakukan keterkaitan lebih kepada kemaslahatan aja gitu kan. Jadi memang karena kalau tidak bisa politik itu kan tidak kita bicara persona, tidak bisa yang bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, contoh salah satunya yang sering saya lakukan itu kayak masjid nih, nggak punya keranda, nggak punya pemandian jenazah, itu kita support karena ada sedikit korelasi dengan usaha saya. Ya seperti itu. Alat-alat itu ya. Betul. Nah keduanya kayak ambulans, saya juga udah punya ambulans sendiri, yang memang udah di branding saya sendiri. Ya seperti itu. Jadi memang itu udah on call lah. Artinya udah menyatu juga dengan artinya untuk wilayah Bogor Utara akan mencoba mensupport dari sisi itu ya, dari situ betul. Coba dari sana. Tapi secara ekonomi, kondisi ekonomi apa yang akan benahi karena mohon maaf di wilayah utara itu kan yang tadi kita katakan wilayah perbatasan ya. Secara tingkat perekonomian kan masih ada yang di bawah juga, ya kan. Nah, apa yang ditawarkan oleh Kang Johana sebagai calon legislatif di Dapil Bogor Utara? Sebetulnya begini, jadi memang saya punya impian yang memang karena backgroundnya saya pun juga usaha gitu ya. Saya pengen punya latihan latihan kerja. Jadi yang saya lihat sekarang itu,
punten ini agak sedikit ini. Saya pun juga kadang-kadang kalau yang kayak SMK Negeri 2 Kota Bogor yang saya juga kadang-kadang menerima dari mereka PKL. Saya juga menerima PKL dari SMK 1, SMK kebetulan di Cibinong. di daerah situ ya, Ciluar kan? SMK Betul. Negeri 2. Dan saya pun juga menerima dari SMK 1 Cibinong yang itu bagus di sana kan, itu termasuk rujukan ini juga. Nah, jadi saya melihat potensi itu pada akhirnya orang-orang yang memang teman-teman mau kerja pas sudah lulus tanpa sertifikasi, tanpa apa, agak berat. Betul. Agak berat buat mereka bahwa langsung bisa diterima dan sebagainya. Saya sih kepikiran itu pengen punya balai latihan kerja. Saya pengen punya ya itu berkesinambungan lah. Syukur-syukur mereka punya ahli, syukur-syukur mereka bisa kan. Mohon maaf, tinggal dipekerjakan. Saya ngelihatnya seperti itu. Itu potensi yang kadang-kadang gitu di hati sendiri. Saya pikir kalau usaha kita tambah gede, tambah maju, jangan jauh-jauh lah kayak karyawan. Ternyata di Bogor Utara juga kan kita juga banyak yang harus. Tapi memang ada beberapa, kayak beberapa kelurahan udah mulai saya comotin. Kelurahannya 2 orang, bukan comotin, artinya dipekerjakan lah. Seperti itu. Jadi mulai-mulai juga seperti itu. Paling enggak ada dari sisi ininya terlihat lah. Berapa kelurahan Bogor Utara itu? 8 kelurahan. 8 kelurahan. Dengan kalau nggak salah 517 TPS. 517 TPS. 110 RW. Angka kursinya berapa sih? 9 kursi. 9 kursi, satu kursinya berapa itu? Satu kursinya kalau average-nya berarti sekitar 12.000 ya. 12.000 ya. 12.000, 10 sampai 12.000 lah. 10 yang sampai aman itu 12.000. 12.000 ya. Iya. Nah, apa yang sudah dilakukan Akang untuk mencitrakan diri, untuk memperkenalkan bahwa saya adalah calon dari Golkar untuk Bogor Utara? Pertama tentunya belajar dari pengalaman bahwa kalau di kota secara fisik saya ini kan juga SD di situ. Oh gitu. Asli emang Bogor Utara ya? Ya, Bogor Utara. SMP juga saya di situ. SMK juga saya di situ. Mungkin kalau kuliah aja gitu. Kuliah di Bogor Tengah. Di Bogor Tengah lah. Masuk ke Bogor Tengah. Jadi kalau dari sisi kepamiliaran, maksudnya dari sisi misal teman-temannya itu, ya pasti tentunya itu dulu yang digali. Nah, keduanya yang dibentuk saat ini di samping kepartaian dari tingkat kelurahan, misal teman-teman kita di ini, tapi pun saya juga menggali potensi dengan relawan, teman-teman relawan yang digerakkan juga gitu. Karena prinsip dasarnya potensi suara itu kan dari mana aja. Betul. Jadi punya segmented lah. Kalau kita bicara usaha, kita bermain di mana sih? Nah, kalau produk kita punya produk, kita bermain di mana, itu yang kita harus tahu strategi itu. Dan tentunya kan pada akhirnya bagaimana bisa menciptakan atau kalau saya ini kan bukan incumbent, saya ini pendatang baru dari sisi suara ya, dari sisi pendatang pencalegan. Bagaimana saya bisa menciptakan suara? Menciptakan suara dengan target ketua DPD itu saat ini menargetkan saya sekitar 10 ribuan. 10 ribuan? 10 ribu. Suara ya? Minimal ya? Minimal. Di angka amannya 12 ribu 12 ribu, betul. Oke. Berarti untuk Bogor Utara ditargetkan 2 kursi ya? 2 kursi. 2 kursi ya? 2 kursi. Sekarang kan baru 1 kursi ya? 1 kursi. Untuk Golkar di Bogor Utara ada berapa calon? Ada 9. 9 orang sudah berarti terpenuhi. Perempuannya sudah terpenuhi juga. Perempuannya 3 orang. 3 orang. 3 orang. Laki-lakinya 6. Berarti akan bersaing dengan 9 orang. Dengan 8 orang. Dengan 8 orang ya. Betul. 3 diantaranya perempuan. Betul. Yang duanya sudah nyalek. Sudah pernah nyalek sebelumnya. Sekarang posisinya Sekarang nyalek, dulunya pernah nyalek juga di Bogor Utara. Sekarang semuanya baru. Oh, yang semuanya baru. 7 berarti 7 baru, 2 incumbent nyalek ya. Iya. Berarti sekarang sudah di DPR. DPRD. Sudah di DPRD Pak Haji Oyok sih Purna Bakti sepertinya tidak akan melanjutkan lagi. Yang dua itu memang dulu yang di 2019. Tapi belum terpilih juga. Belum terpilih. Berarti samalah, masih sama-sama sebenarnya bareng-barengan. Cuman Kang Juana jauh lebih baru gitu ya. Jauh lebih baru. Iya. Kang, kalau nanti Akang bisa mewakili Bogor Utara di Jalan Pemuda nanti nih, di gedung Jalan Pemuda, apa yang jadi prioritas pembangunan Kota Bogor yang harus segera diprioritas untuk Kota Bogor?
Kota Bogor sendiri kan kalau saya ngelihat pembangunan gitu, maksudnya penataan wilayah ya. Kalau saya mungkin akan lebih ke fokus ke infrastruktur dan kebersihan ya. Oke. Kalau di Bogor Utara terutama itu kan. Di untuk samping Bogor tadi kan isu sekarang itu kan isu tenaga kerja, isu kebersihan terutama kan. Persoalan itu dasarnya kan untuk Kota Bogor apa sih, Kang? Dari kacamata Kang? relatif kalau Kemacetan, ya. relatif kemacetan ya Transportasi. adalah berapa persen ya. Kalau dibilang ya cukup so-so aja lah. Karena saya ngelihatnya standar aja gitu. Jadi ya pembangunan juga ternyata kan memang di tengah kota juga berjalan. Tuh. Tapi kan memang kalau ketika kita bicara ke pinggir, Nah. sampai pinggiran batas mana sih gitu kan. Berarti artinya bahwa itu menjadi salah satu catatan Akang ketika nanti mungkin Ya. Akang berkantor di Betul, Jalan betul, Muda betul, kan, artinya betul. bahwa banyak wilayah sebenarnya yang tidak tersentuh kan, karena Betul, ada di wilayah pinggir ketika Betul. bicara di pinggir ya. Secara seperti pinggiran itu, kan, betul. pada akhirnya. Saya melihatnya seperti itu. Jadi gemerlapnya hanya di kota kan, ya, di tengah kota betul, kan, betul. gitu kan. Tapi bicara Bogor Utara ternyata banyak yang masih Banyak yang masih gelap, kan? masih ya istilahnya dari sisi infrastruktur gitu kan, dari sisi saya ngelihatnya apa ya, masih belum berimbang lah ya. Iya, Masih iya. belum berimbang karena emang mungkin targetnya di tengah dulu kali ya. ya bisa jadi seperti itu gitu loh. Bisa jadi memang yang mungkin pinggir tidak terlihat. Ah, Karena yang biasanya untuk diperlihatkan adalah yang tengah kan, Yang tengah, ya. yang bisa terlihat oleh para pejabat, yang terlintasi oleh presiden, seperti itu kan, siap. seperti itu. Ya mungkin ini jadi PR ya, Ya. Kang Johanna ya, PR Ya, Akang ketika karena nanti saya Akang- sendiri juga di mungkin beda dengan teman-teman lain. Saya punya tagline sendiri juga beda kan. Apa Kalau tagline? saya tagline saya maju kan. Jadi maju itu bersama Johana. Oh, maju itu bersama Johana, Johanna. ya. Jadi bagus juga sih memang tagline-nya Nah, kan, kita harus tagline-nya maju. ya. Jadi bicara kita di Golkar gitu, ya maju gitu, maju aja gitu kan. Karena memang itu tagline saya yang memang ya harusnya ketika bicara maju, Bogor Utara maju. Misalnya dalam Sekupan Bantarjati, saya di wilayah Bantarjati maju. Maju ya. Bersama Johana sebetulnya Sama itu Johanna tagline. ya. Untung Tagline-nya. namanya Johanna ya, Ya. jadi kepas gitu ya. Ya, banyak bisa ini. Jadi- Kalau Johanna kan jadi maja ya, Manja. bukan maju ya. Betul. Itu Tapi tagline artinya saya. memang Akang melihat sebagai Dapil Bogor Utara memang banyak yang harus diperbaiki ya. betul. Iya. Masih Jadi ya. jadi kalau kita berada di dua sisi waktu ke sini terang, ke sini sebenarnya gelap gitu kan. Ya, Ya. artinya kalau kita bergeser sedikit ke tengah kan terang. Ya, betul. Semua serba ada Ya, ya. betul. Tapi ketika kita balik lagi ke belakang ke sisi utara ternyata Ya, dan masih ada utara sisi pun itunya. memang di utara pun kan yang maju ada Waktu banyak semuanya. ya kan. Tapi kan hanya tersentralisasi di situ aja Tersentralisasi, kan. betul. Sedangkan ke masyarakat yang sananya. Dan memang masyarakatnya juga kalau dari sisi 8 dengan 8 kelurahan cukup besar juga sih ya. Iya. Ya, 8 jumlah kelurahan. penduduk gitu kan. Betul. Beda yang di kota. Kalau kota kan kulturnya memang sudah kota ya. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi yang pasti sih satu targetnya ya bisa lebih baik lagi lah. Bisa lebih baik yang saya lakukan sekarang, ngebantu masyarakat baik pengurusan misalnya BPJS gitu kan mereka. Terus orang yang istilahnya kan juga nggak kebagian. Masalah pendidikan Kang, kalau di wilayah utara Kang, khususnya untuk yang pinggiran-pinggiran, Akang melihat ada sesuatu yang perlu dibenahi nggak? Atau serang Pendidikan secara ininya kalau cakupan SMK misalnya kayak SMK 2 itu kan juga ada di ini yang apa di Bogor Utara Bogor ya. Utara. Terus SMA 7 ya ada di Bogor Sudah ada Utara Bogor juga. Utara. Terus SMP beberapa SMP Tapi dengan kesempatan untuk masyarakatnya bersekolah gitu loh maksud saya. Apakah jangan-jangan masih ada juga yang nggak sekolah ya. betul sampai ke SMP nggak bisa meneruskan karena satu kalau dia ke SMK negeri terbatas ya kan, ke swasta mahal gitu kan, seperti apa, ada pernah menemukan nggak? Saya belum secara terperinci belum punya data yang cukup bisa jadikan referensi ya. Ya. Ketika misalnya tingkat sekolah nih. Karena pada saat ini yang dari sisi yang saya lihat itu lebih kepada kalau sekolah rasanya sih
masih aman aja ya. Aman ya. Cuman kan kalau kita lakukan survei, misalnya kita lakukan langsung pendataan, paling ya mungkin bisa di kisaran angka 1-2% bisa juga tidak sekolah dengan berbagai alasan tentunya kan. Karena sebetulnya sistem zona sekarang juga memberikan kesempatan warga setempat untuk mendapatkan fasilitas baik di negeri ya zona pun juga kan ada ininya gitu. Pada saat zona itu tidak masuk juga memberikan fasilitas ke teman-teman untuk bisa berkesempatan. Kalau dulu kan susah. Agak sedikit susah lah, harus ke sana dan sebagainya. Kalau sekarang zona ya banyak teman-teman juga akhirnya terakomodir di satu sentralisasi di sana. Cuman masalah nanti tinggal bagaimana pendidikan itu atau sekolah itu memberikan satu yang saya rasakan, misalnya saya sebagai pengusaha dari SMK ini, kalau PKL gitu ya, dari SMK itu memang jauh. Jadi memang ketika misalnya SMK ini terkena, SMK ini prestasinya gini, memang anak-anaknya juga bagus ya. Bagus. Jadi disiplinnya, mereka mau kerjanya, mau taunya dan sebagainya. Jadi ketika saya bicara dengan guru-guru, saya bilang kadang-kadang juga saya minta dong PKL, Pak tahun ini misalnya sekian gitu untuk jatahnya, karena memang ada beberapa ini dan kita bandingkan, misalnya saya minta juga PKL di SMK mana gitu ya. Itu ada perbedaan tetap. Jadi memang cara mungkin ya, cara di internal dari sisi pendidikan betul. Caranya yang cara disiplinnya terutama, alat juga kan, alat juga menunjang kan, ada beberapa SMK yang memang peralatan untuk ininya kencang gitu kan, artinya lengkap lah seperti itu, dan sumber daya manusia juga tentunya kan. Nah, seperti itu yang memang fasilitas juga ya. Kang, terakhir apa Kang yang mungkin akan bisa sampaikan untuk masyarakat ya, terutama warga Kota Bogor terkait dengan kondisi saat ini, terus apa yang akan lakukan untuk melakukan perbaikan itu sebagai kader Golkar, sebagai calon legislatif dari Bogor Utara. Monggo Kang. Yang pasti sih saya berharap di 2024 ini Kota Bogor tetap kondusif ya. Dengan berbagai sekarang dengan 9 caleg, ada 14 kurang lebih 15 partai tentunya kan juga banyak di sana. Nah, mudah-mudahan tetap menjaga kontinuitas wilayah tentunya kan, yang kita bertarung dengan aman dan damai aja gitu kan. Toh pada akhirnya semua juga masyarakat akan memilih siapa yang berbuat, siapa yang telah melakukan sesuatu hal yang baik, tentunya itu mereka akan pilih. Nah, seperti itu sih saya lihatnya. Mudah-mudahan aman aja sih. Amin. Terutama di Kota Bogor dan khususnya di Bogor Utara. Betul. Oke, terima kasih Kang Johana, politisi Golkar muda dan pengusaha sukses. Mudah-mudahan jalan hidup yang akan lakukan juga mendapatkan kemudahan ya dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tribuners, itu perbincangan singkat saya dengan Kang Johana SE, politisi muda Golkar dan juga pengusaha di Kota Bogor. Sampai jumpa di Tribun Talk selanjutnya. Saya Widi Hanaldi pamit.